MotoGP Reborn, kami kembali hadir nih untuk terus memberikan informasi update seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Sebelum masuk ke pembahasan, terus support channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai. CEO tim Aprilia Racing, Massimo Rivola, memberi tanggapan soal penolakan yang dilakukan oleh Andrea Dovizioso untuk tawaran membalap di MotoGP 2021. Rivola pun menghargai keputusan Dovizioso. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan Aprilia pun tak cukup untuk menggait Dovizioso. Kami menerima keputusan Dovizioso. Saya melihat dia mengatakan kami tidak memiliki cukup anggaran, tetapi kami dengan jujur mengatakan kepadanya bahwa kami bukan Honda. Kami tidak boleh menjanjikan apa yang tidak bisa kita lakukan, ujar Rivola dikutip dari Tutto Motori Web. Meski gagal mendapatkan jasa Dovizioso, Rivola tetap optimis dengan kiprah timnya di MotoGP. Berkaca dari Suzuki yang berjaya di musim ini, ia yakin Aprilia juga bisa menuai hasil manis di musim berikutnya. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, merasa kehilangan sosok Andrea Dovizioso dan Cal Crutchlow yang dipastikan tak akan membalap di MotoGP 2021. Tanpa kehadiran dua pembalap itu, Rossi merasa dirinya akan menjadi semakin tua di MotoGP. Di pentas MotoGP 2020, sebagian besar pembalap memang berusia 20-an. Hanya Alex Espargaro dan Johan Zarco yang baru memasuki usia 30 awal. Tetapi kondisi ini tentu saja tak menghalangi semangat Rossi untuk bersaing dan menuai hasil manis. Cal dan Andrea, dua pembalap tertua setelah saya, telah meninggalkan saya. Sekarang perbedaan usia dengan pembalap yang lain bertambah besar, ujar Rossi dikutip dari GP1. Dovizioso yang kini berusia 34 tahun memilih untuk vakum selama satu musim, sementara Cal Crutchlow telah resmi menjadi test rider untuk Yamaha di musim depan. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig memberi tanggapan soal rumor Marc Marquez yang bisa absen lebih lama sehingga tak tampil di awal musim MotoGP 2021. Marquez diragukan bisa tampil dalam tes pramusim yang digelar di sirkuit Sepang Malaysia 19 sampai dengan 21 Februari 2021. Kabarnya, Honda berniat untuk menjadikan Dovizioso sebagai cadangan dari Marc Marquez pada musim depan. Namun, Puig dengan tegas menepisnya. Ia menyatakan bahwa pihak Honda tak pernah menyiapkan rencana tersebut karena optimis dengan kesembuhan Marquez. Anda berbicara tentang sesuatu yang tidak kami rencanakan. Ini adalah informasi yang tidak saya tahu dari mana asalnya dan itu sepenuhnya salah, ujar Puig dikutip dari Tutto Motori Web. Manajer tim Monster Energy Yamaha, Lin Harvey, sebelumnya mengatakan rencananya untuk tetap memberi Morbidelli motor model lama dengan alasan logistik. Franco Morbidelli pun mengkonfirmasi bahwa secara umum rencana tersebut belum berubah, yakni ia akan menggunakan mesin Yamaha M1 Spec A yang merupakan evolusi terakhir di musim 2019. Patut digarisbawahi, yang dimaksud menggunakan mesin 2019 bukan berarti mesin bekas, melainkan mesin baru yang baru dibuat dan dirakit namun desain modelnya adalah model mesin 2019. Jika dilihat dari jalannya MotoGP 2020 sampai seri ke-13 ini, Yamaha M1 2019 terlihat lebih mudah beradaptasi dengan berbagai perubahan, baik perubahan karakter sirkuit, karakter grip sirkuit, atau perubahan cuaca dibandingkan Yamaha M1 2020. Semoga di musim depan, Franco Morbidelli dapat lebih kompetitif dan meraih titel juara dunia MotoGP untuk pertama kalinya. Joan Mir akhirnya keluar sebagai juara dunia MotoGP 2020. Meski hanya finish di posisi ke-7 pada MotoGP Valencia, koleksi 171 poin Joan Mir sudah tak mungkin terkejar oleh pembalap lainnya. Keberhasilan Joan Mir menjadi kampiun MotoGP 2020 melanjutkan dominasi rider Spanyol di pentas MotoGP. Balapan di sirkuit Ricardo Tormo semakin sengit saat memasuki lap ke-24. Pertarungan memperebutkan posisi pertama terjadi antara Miller dan Morbidelli. Kemudian Pol Espargaro cukup nyaman di posisi ketiga. Sementara itu Alex Rins bertarung dengan Brad Binder untuk mempertahankan posisi keempat. Setelah melalui pertarungan sengit, kemenangan menjadi milik Morbidelli. Posisi kedua ditempati oleh Miller dan peringkat ketiga menjadi milik Pol Espargaro. Sementara itu posisi keempat ditempati Alex Rins. Dan Joan Mir yang finish ke-7 resmi menjadi juara MotoGP 2020. Hasil gemilang Joan Mir menjadi juara dunia MotoGP 2020
disambut gembira oleh manajer tim Suzuki David Privio. Menurutnya, perjudian yang ia lakukan selama ini dalam membangun Suzuki telah terbayar tuntas. Di MotoGP 2020 sendiri, Suzuki pada awalnya bukanlah tim yang diunggulkan. Bahkan Joan Mir dan Alex Rins masih sering dipandang remeh. Akan tetapi, kedua pembalap tersebut nyatanya justru mampu bersaing memperebutkan gelar juara hingga seri-seri terakhir. Suzuki ikut dengan saya. Kami membuat pilihan bersama, tetapi terkadang saya mengusulkan hal-hal yang sedikit gila dan pada akhirnya mereka mendukung saya. Kuncinya adalah menemukan orang yang tepat untuk tim. Ungkap Privio dikutip dari Tutto Motori Web. Setelah sukses di musim ini, pria berkebangsaan Italia itu tidak sabar untuk menyongsong datangnya kejuaraan dunia MotoGP 2021. Keberhasilan Joan Mir menjadi juara mendapat sambutan hangat dari legenda hidup MotoGP yakni Valentino Rossi. Mir menjadi juara dunia MotoGP setelah 4 tahun terakhir berhasil didominasi oleh Marc Marquez. Pada akun Instagram resmi MotoGP, Valentino Rossi menunjukkan keramahannya terhadap Mir. Situasi ini pun mengibaratkan bahwa VR46 menyambut baik keberadaan Mir yang kini sudah masuk dalam daftar para pembalap juara dunia MotoGP. Sementara itu, Valentino Rossi sendiri harus puas menempati urutan ke-12 di MotoGP Valencia 2020. Pada papan klasemen sementara, posisi Valentino Rossi pun tercecer dengan duduk di urutan ke-15. Pembalap Monster Energy Yamaha Valentino Rossi hanya bisa finish di posisi ke-12 dalam gelaran MotoGP Valencia 2020. Meski begitu, hasil tersebut nyatanya membuat Rossi sangat berbahagia. Bukan tanpa alasan, pasalnya dalam 6 seri balapan terakhir, The Doctor selalu gagal mendulang poin. Saya tidak pernah begitu bahagia untuk posisi ke-12. Kami akhirnya menyelesaikan balapan dan itulah yang dibutuhkan. Sejujurnya, saya berpikir bahwa pada level ini, untuk kembali melakukan yang terbaik, Anda harus melakukan langkah demi langkah, ujar Rossi kepada Sky Sport. Valentino Rossi baru bisa comeback di MotoGP Eropa 2020 yang berlangsung 8 November lalu. Sayangnya, di balapan tersebut, Rossi kembali gagal finish setelah mengalami kerusakan mesin pada motor balapnya. Nah, itulah tadi rangkuman informasi update seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang nggak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. See you!